Chelsea sempat diprediksi akan kesulitan bersaing di papan atas klasemen Premier League musim ini. Skuad The Blues dinilai mengulang kesalahan yang sama dengan asal-asalan membeli pemain. Selain itu, keputusan menunjuk pelatih anyar yang minim pengalaman, Enzo Maresca, juga dianggap langkah beresiko. Namun, di luar dugaan, anak asuh Maresca berhasil tampil impresif dan merangsek ke papan atas klasemen. Kebangkitan ini tidak lepas dari peran para penyerang yang sebelumnya dianggap remeh. Berikut adalah beberapa poin yang merangkum kejutan Chelsea di awal musim ini. Langkah berani tunjuk pelatih minim pengalaman. Setelah gagal total musim lalu, Chelsea membuat keputusan besar dengan memecat Mauricio Pochettino dan menunjuk Enzo Maresca sebagai penggantinya. Langkah ini menuai banyak pertanyaan, mengingat Maresca adalah pelatih asal Italia yang belum punya pengalaman signifikan di level tertinggi. Prestasi terbaiknya adalah membawa Leicester City kembali ke Premier League. Namun, manajemen Chelsea percaya filosofi Maresca lebih cocok untuk tim dibandingkan Pochettino. Meski diragukan oleh banyak pihak, termasuk legenda Liverpool Jamie Carragher dan mantan pemain Chelsea William Gallas, Maresca membuktikan dirinya. Pelatih yang pernah menjadi asisten Pep Guardiola di Manchester City ini membawa filosofi permainan menyerang ke Chelsea, dan hasilnya perlahan terlihat di lapangan. Carragher bahkan pernah menyatakan akan terkejut jika Maresca masih menjadi manajer Chelsea di akhir musim. Namun, performa Chelsea sejauh ini menunjukkan hal sebaliknya. Tantangan internal manajemen. Perjuangan Maresca dalam membangkitkan Chelsea semakin berat karena masalah internal manajemen klub. Menurut laporan dari Bloomberg, terjadi perseteruan antara tiga pemilik utama Chelsea, yaitu Todd Boehly, Clear Lake Capital, dan Baghdad Bally. Perselisihan ini dipicu oleh kebijakan pembelian pemain yang belum memberikan hasil gemilang. Rumor juga menyebut bahwa Boehly berencana menjual sahamnya dalam waktu dekat. Legenda Arsenal William Gallas memberikan ultimatum kepada para pemilik Chelsea agar tidak terlalu ikut campur dalam keputusan manajemen. Ia menegaskan bahwa pemilik yang ideal adalah mereka yang mendukung, namun tidak terlalu terlibat dalam pengambilan keputusan sepak bola. Namun, kabar mengenai ketegangan di ruang ganti langsung dibantah oleh Maresca. Pelatih asal Italia itu menegaskan bahwa para pemainnya berada dalam kondisi terbaik tanpa gangguan dari pihak luar. Kebingungan dalam memilih pemain. Selain dihantui masalah internal, Chelsea juga dihadapkan dengan skuad yang terlalu gemuk, khususnya di sektor penyerang. Maresca menghabiskan dana sebesar 238 juta euro untuk membeli pemain di bursa transfer, dan hal ini membuatnya kebingungan dalam memilih starting 11. Bahkan beberapa pemain kunci seperti Raheem Sterling akhirnya dilepas ke Arsenal karena tidak masuk dalam rencana sang pelatih. Kritik semakin tajam ketika Chelsea memutuskan mendatangkan Joao Felix dan Pedro Neto. Direktur Wolves Matt Hobbs mengkritik pembelian Neto karena pemain sayap asal Portugal itu sering mengalami cedera kambuhan. Hal serupa juga disampaikan oleh Jamie Carragher yang menilai Chelsea terlalu banyak membeli penyerang. Kebangkitan tiba-tiba Chelsea. Di awal musim, Chelsea sempat memulai dengan buruk setelah dikalahkan Manchester City 0-2. Kekalahan ini membuat para fans murka, terutama terhadap Nicholas Jackson yang dianggap tampil di bawah performa.
Kritik juga datang dari mantan pemain Chelsea, John Obi Mikel, yang menilai bahwa Chelsea butuh pemain yang lebih klinis di depan gawang. Namun, kritik tersebut justru menjadi pemicu kebangkitan Chelsea. Dalam 4 pertandingan terakhir, The Blues tak terkalahkan melawan Wolves dan kemenangan 2-0 atas West Ham United. Maresca mendapat banyak pujian atas strateginya yang mengubah gaya permainan Chelsea menjadi lebih modern dengan taktik 1-2 sentuhan. Mirror bahkan menyebut Maresca sebagai titisan Pep Guardiola karena gaya permainannya yang menyerupai sang mentor. Para penyerang yang mencuri perhatian. Kebangkitan Chelsea tak lepas dari performa impresif para penyerangnya. Nicholas Jackson yang sebelumnya dianggap tampil buruk, kini menjadi bintang dengan mencetak 4 gol dalam 5 pertandingan terakhir. Brace yang ia cetak saat melawan West Ham United mendapat pujian dari banyak pihak, termasuk jurnalis Italia Fabrizio Romano yang menyebut Jackson sebagai striker terbaik di Premier League saat ini. Selain Jackson, pemain seperti Jadon Sancho juga menunjukkan performa gemilang. Sancho yang sempat dianggap habis di Manchester United kini menjadi sosok penting dalam skuad Chelsea. Chelsea telah membuktikan diri mampu bangkit dari keterpurukan meski awalnya dipenuhi keraguan. Di bawah arahan Enzo Maresca, The Blues kini menjadi salah satu tim paling produktif di Premier League. Meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi seperti kebijakan transfer dan masalah internal manajemen, performa impresif Chelsea sejauh ini menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing di papan atas. Pertanyaannya sekarang adalah, mampukah Chelsea menjadi konsistensi hingga akhir musim?